Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, kita ketemu lagi dalam materi IPA, sumber energi panas. Silakan buka buku tematiknya, ya, pembelajaran 1. Sudah? Nah, sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Ya, benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas yang terbesar adalah matahari. Ya, sumber energi panas yang terbesar adalah matahari. Nah, energi matahari ini dapat membantu kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Tentunya pada tumbuhan menghasilkan fotosintesis atau proses fotosintesis. Ya, itu pada tumbuhan. Makhluk lain dan manusia juga dapat. Kalau manusia seperti apa? Nah, sumber energi ini digunakan untuk mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan mengeringkan pakaian yang basah, ya. Nah, selain matahari, sumber energi panas itu juga terdapat pada benda yang apabila benda itu terjadi gesekan. Contohnya mana? Nah, silakan kalian gosokkan kedua tangan kalian, ya. Nah, setelah digosokkan lebih kurang 1 menit, tempelkan ke pipinya masing-masing. Apa yang terjadi? Ya, akan terasa hangat pada pipinya. Atau juga dengan yang lain, bisa dengan benda yang lain. Kalau dua benda digosokkan akan menghasilkan energi panas, ya. Nah, jadi dua itu sumber energi panas. Yang pertama adalah matahari, adalah sumber energi panas yang besar. Yang kedua adalah gesekan kedua buah benda, ya. Yang kedua adalah gesekan kedua buah benda. Itu yang kedua, ya. Nah, sudah paham itu sumber energi panasnya? Ya. Nih, pada bacaan sudah jelas. Gesekan antara dua benda, energi juga dapat diperoleh dari api. Jadi, 1, matahari. Kedua, gesekan antara dua benda. Dan ketiga, dari api. 3 macam inilah adalah sumber energi panas. Ya, kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Nih, ya, pernahkah kalian membuat es jeruk dan teh panas? Nih, apa yang terjadi kalau es jeruk pada gelas atau teh panas pada gelas? Kita akan belajar tentang suhu dan perubahannya, ya, perbedaan suhu dan panas. Nah, indera seperti telapak tangan kita dapat menentukan derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat menentukan memperkirakan dingin dan panasnya suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas dan dingin suatu benda. Ya, seperti itu. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa indera peraba kita tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas. Panas atau bahasa IPA-nya disebut dengan kalor. Dan suhu adalah yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Jadi panas itu dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda, ya. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Besaran yang dinyatakan derajat panas suatu benda. Nah, besaran ini di Indonesia digunakan dengan derajat Celcius. Ini contohnya. Derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer.
Alat untuk mengukur panas, alat mengukur panas ini adalah kalorimeter. Ya, kalorimeter. Itu alat untuk mengukur panas. Kita lanjutkan materinya. Perubahan akibat perubahan suhu. Suhu menunjukkan derajat panas suatu benda. Semakin tinggi suatu benda, semakin panas benda tersebut. Contoh, kalau misalnya logam kita panaskan, semakin memerah logam tersebut, maka suhunya semakin tinggi. Semakin panas, artinya merahnya semakin panas, maka logam suhu tersebut semakin tinggi. Nah, kalau logamnya dapat memerah atau panasnya dapat sangat panas sekali, suhunya tinggi. Nah, energi panas tersebut dapat mengubah benda. Nah, benda yang kena energi panas dapat mengalami pemuaian. Apa itu pemuaian? Pemuaian panas adalah perubahan suhu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena panas. Dia akan memuai. Contoh, kalau logam kita panaskan, dia akan memanjang. Ya, tetapi sebaliknya, kalau dia terjadi perubahan suhu yang dingin, dia akan terjadi penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Ya. Nah, pemuaian dan penyusutan ini terjadi pada logam, udara, dan air. Ya. Berikut contoh-contoh pemuaian dan penyusutan. Yang pertama, ya, pemasangan kaca jendela. Kita lihat kaca jendela kita rumah masing-masing, ya. Proses pemasangan kaca jendela dilakukan oleh tukang kayu, merancang ukuran bingkai kaca sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Artinya bingkainya ini lebih lebar dari kacanya. Mengapa? Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan memberikan ruang pemuaian saat kaca ini terkena panas. Jadi kacanya bisa melebar tuh pada saat terkena panas. Karena ada ruang, dia tidak pecah. Tapi kalau sama ukuran kaca dengan ukuran bingkainya, maka terjadi kacanya retak bahkan pecah. Contoh lain, ban sepeda. Bila diisi udara dia akan mengeras, ya. Tapi kalau terlalu penuh, juga tidak nyaman bagi pengguna, ya. Kawat atau kabel listrik, kabel telepon, tuh lihat di jalanan tuh. Ya, nah ya, di jalanan. Mengapa kabel listrik atau kabel telepon itu terlihat melengkung, tidak kencang? Untuk apa? Atau mengendur, ya, tidak tegang. Hal ini dilakukan dengan tujuan kawat atau kabel ini tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan, ya, dan tidak putus tertimpa pohon yang tumbang karena dia ini kan aliran panas, ya. Pada malam hari dingin, dia menyusut, dia tegang. Kalau dia tegang, terlalu tegang, dia akan terjadi putus antara kabel kawatnya ini, ya. Atau contoh-contoh yang lain kalian bisa baca, ya, di pembelajaran 5. Nah, hari ini kita belajar di pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 5 tentang IPA. Nih, ya, rel kereta api. Ini sambungannya nih. Sambungannya ini ada ruas, ada ruang. Hal ini dilakukan untuk apa? Ya, untuk memberi ruang pemuaian sehingga saat terkena panas
rel tersebut tidak melengkung. Ya, tidak melengkung. Kalau relnya melengkung karena panas, dia akan membahayakan gerbong kereta api. Panasnya dari mana Pak Rahman? Ini yang terkena. Bisa terkena dari sumber energi panas. Yang kedua apa? Karena gesekan dua buah benda. Antara rel dengan roda kereta api sama-sama besi. Digesekkan dengan kecepatan yang tinggi akan menghasilkan energi panas. Kalau energi panas terjadi di sini, tidak ada ruang, maka relnya akan melengkung. Kalau dia melengkung bisa patah atau membahayakan gerbong yang ada di atau penumpang yang ada di gerbong. Nah, alat ukur untuk mengukur panas, mengukur suhu disebut dengan termometer. Nih alatnya. Ya, alat ukur disebut dengan termometer, ya. Itu untuk mengukur suhu. Ya, termometer. Ini biasa kita kalau kita pergi ke puskesmas, ya. Pergi puskesmas, kita akan diukur suhunya, bisa ditempelkan di mulut kita atau di ketiak untuk mengukur suhu kita. Nah, cairan yang ada di dalam termometer ini adalah cairan air raksa. Ya, cairan air raksa. Jadi Pak Rahman ulang materi kita hari ini. Yang pertama, sumber energi panas. Ya, sumber energi panas. Apa itu sumber energi panas? Adalah benda yang menghasilkan energi panas. Sumber energi panas yang terbesar adalah matahari. Selain matahari apa? Api. Itu apa lagi? Gesekan dua buah benda. Ya, itu sumber energi panas. Oke, sudah paham materinya? Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.